Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berjumpa lagi pada ibadah online minggu ini. Sebelum memulai ibadah, ada beberapa pengumuman yang akan kita simak bersama. Sekretariat gereja tetap buka tiap hari Selasa sampai hari Sabtu pukul 9 pagi sampai 2 siang. Jemaat yang ada keperluan dapat menghubungi nomor telepon gereja berikut ini. Jemaat dapat membawa persembahan atau perpuluhan ke gereja dan memasukkannya ke dalam kotak persembahan pada jam kerja gereja, atau dapat juga melalui transfer bank pada nomor rekening berikut. Demikianlah pengumuman minggu ini. Mari kita siapkan hati untuk datang kepada Tuhan dan menerima firman-Nya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan, haleluya. Tentunya hari ini adalah hari yang baru untuk kita semua, amin saudara Tuhan. Ada sukacita yang baru, damai sejahtera yang Tuhan sudah curahkan, limpahkan dalam kehidupan kita. Mari sebelum kita mulai untuk ibadah pada hari ini, kita siapkan hati kita siapkan roh kita. Dan mari saat ini kita mau tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Kita mau mengucap syukur dan berdoa. Mari jemaat Tuhan, kita tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa atas setiap kasih setiamu yang berlimpah dalam kehidupan kami. Tuhan, apapun boleh terjadi di luar sana Tuhan. Dunia boleh goncang, dunia boleh porak-poranda Tuhan. Tapi satu yang kami imani dan kami percayai sampai saat ini Bapa, bahwa kasih setiamu masih ada untuk setiap kami. Dan Engkaulah Tuhan Yesus Kristus yang selalu memelihara kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini kami ada sebagaimana kami ada. Itu semua oleh karena kasih-Mu Tuhan. Anugerah-Mu yang berlimpah dalam kehidupan kami. Dan tidak ada alasan untuk kami untuk bersungut-sungut di hadapan Engkau Tuhan. Tapi malahan kami mau mengucap syukur Tuhan atas setiap berkat yang sudah Tuhan curahkan dan percayakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk hari yang indah ini. Terima kasih Tuhan hari ini Bapa. Dan saat ini Tuhan, kami siapkan hati kami, siapkan jiwa kami Tuhan untuk memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami naikkan pujian penyembahan kami, segala pujian hanya layak untuk Engkau Tuhan Yesus Kristus. Dan kami siap juga Tuhan untuk diberkati oleh firman-Mu Tuhan, yang akan memerdekakan setiap kami dan membawa berkat untuk setiap kami umat-umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus, bekerjalah tengah-tengah kami karena kami percaya Tuhan. Kuasa-Mu tidak terbatas waktu, kuasa-Mu tidak terbatas tempat, tapi kuasa-Mu Tuhan ada dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami mulai ibadah pada hari ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Haleluya, amin. Mari kita naikkan syukur kita di hadapan Tuhan saudara. Hari ini biarlah segala pujian syukur kita naikkan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Pencipta hidupku, pelihara jiwaku. Layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu Yesusku. Layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir,
dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Mari dengan segenap hati nyatakan, Pencipta hidupku, pelihara jiwaku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. nyatakan Kau pemilik hidupku Tuhan. Pemilik hidupku, oh, dalam kasih setiamu, Yesusku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Nyatakan segala pujian, dan syukur bagimu. Kau Allah yang setia, Allah yang mulia, kuduslah namamu Tuhan. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. pujian dalam hidup kami. Biarlah mulut kami memuji Engkau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Mari umat Tuhan dengan segenap hati kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Dengan segenap hati kita mau nyatakan segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu Tuhan. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Oh, segala pujian dan syukur bagimu Tuhan, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagi. Kaulah yang awal, Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagi. segenap hati nyatakan Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya Tuhan. Dimanapun saudara berada yang siap untuk memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Biarlah segala pujian hanya bagi Tuhan kita. Amin saudara. Langit dan bumi, mari biarlah kita sama-sama untuk memuji Tuhan kita. Haleluya. Mari sama-sama kita tepuk tangan. Hey! Sama-sama nyatakan. Langit dan bumi
pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Sekali lagi nyatakan, langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Nyatakan, keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Hey! Langit dan bumi pujilah Tuhan, amin, sebab Dia ciptakan semuanya. Dengan suara yang keras katakan, keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja. Sekali lagi nyatakan, hey! Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Musik memuji Tuhan. Hey! Sama-sama kita menyatakan haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin. Sekali lagi sambil mengangkat tangan, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin. Mari sorakan haleluya. 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 Mari kita mau lebih lagi memuji Tuhan kita yang tak tertandingi. Haleluya. Kau satu-satunya yang layak untuk disembah Tuhan. Sungguh tidak ada yang seperti Engkau. Woo! Hey! Mari dengan segenap hati nyatakan, pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran. Tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Mari mau nyatakan, semua lutut pun gemetar mendengar namamu Tuhan, sorak kemenangan. Sungguh tak tertandingi, amin, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal,
Dengan yakin katakan, tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Mari mau nyatakan umat Tuhan. Semua lutut gemetar mendengar namamu Tuhan, sorak kemenangan. 2, go! Sungguh tak tertandingi, amin. Tak ada yang setara denganmu, hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Wow. Sungguh tidak ada Allah seperti Engkau Tuhan. Engkau sungguh satu-satunya dan tak tertandingi. Yeah, haleluya. Mari umat Tuhan dengan segenap hati nyatakan, sungguh tak tertandingi, amin. Tak ada yang setara denganmu, hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal, sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara denganmu, hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi, amin, dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Oh. Mari umat Tuhan sorakan, haleluya, haleluya. Sungguh tidak ada Allah seperti Allah kita, amin saudara. Kasihnya terlebih besar untuk setiap kita, dan kasihnya sungguh sempurna untuk saudara dan saya, dan untuk kita semua. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar
terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci. Kau sahabat, Engkau dekat untuk setiap kami Tuhan. Dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia, oh Tuhan, dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagiku Tuhan. Sungguh indah, oh, oh, haleluya. Sungguh indah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagiku. Sungguh indah. Dengan mengangkat tangan, saudara nyatakan sungguh besar, sungguh besar. Amin Tuhan. Pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Oh, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Di saat kami tidak mengerti sesuatu yang terjadi atas hidup kami,
Di saat kami tidak mengerti sesuatu yang menimpa kehidupan umat-umat-Mu, kami kembali meriwayat ulang kebesaran kasih Tuhan. Kasih-Mu begitu indah. Pengorbanan-Mu begitu mulia dalam kehidupan kami. Sehingga kami mau belajar percaya kepada Tuhan apapun yang terjadi. Sungguh besar anugerah-Mu dalam hidup kami. Berikan kami selalu bersyukur dan berharap kepada Tuhan. Berikan kami selalu bersabar dan menantikan waktu Tuhan yang terbaik bagi kami. Karena kami percaya Tuhan, di balik ketidakmengertian kami ada pengharapan yang besar. Amin. Karena kasih Allah begitu indah bagi kami. Tuhan, biarlah pujian ini masuk dalam pribadi kami masing-masing. Masuk dalam setiap relung hati kami. Sehingga kami tidak pernah bertanya, mengapa Tuhan ini terjadi. Tapi kami selalu berkata, terima kasih. Pengorbanan-Mu begitu besar. Kasih-Mu begitu nyata. Sungguh indah kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Pada saat ini Tuhan, kami mau bersama-sama mendengar firman-Mu Tuhan. Mari Engkau urapi hamba-Mu. Mari Engkau urapi setiap kami yang mendengar. Sehingga firman itu tidak akan lewat dengan sia-sia. Tapi sungguh tertanam dalam hidup kami. Membuat kami tegar. Membuat kami tekun. Membuat kami setia. Membuat kami sungguh-sungguh. Karena kami tahu sungguh besar kasih setia-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu pada hari ini. Haleluya. Katakan bersama-sama. Amin. Amin. Silakan duduk kembali. Ya, puji nama Tuhan. Saya sangat bersyukur kembali karena hari ini kita boleh beribadah bersama-sama. Sebagaimana biasa saya katakan, saya sangat bersyukur karena saya boleh hadir dalam ibadah ini, hadir di rumah Bapak Ibu Saudara. Saya boleh hadir dalam mobil saudara, saya boleh berhadir di kota saudara, di mana saudara mendengar firman ini. Dan saya berdoa supaya firman yang akan kita dengarkan ini sungguh-sungguh mengubah hidup kita. Membuat hidup kita tetap percaya bahwa Tuhan itu baik bagi kita. Amin. Itu sebabnya hari ini saya melihat saudara perkembangan-perkembangan yang seringkali membuat kita menjadi orang yang jenuh dengan keadaan-keadaan yang sekarang. Banyak sekali komentar-komentar yang kita dengar, orang-orang sudah mulai putus asa. Orang-orang sudah mulai bertanya-tanya dengan perkara-perkara ke depan. Orang mulai bertanya kapan sekolah mulai dibuka. Orang mulai bertanya kapan perdagangan mulai dibuka dengan bebas. Orang bertanya kapan kita mulai bisa keluar mengikuti acara-acara dengan bebas. Dan pertanyaan-pertanyaan itu seringkali membuat kehidupan kita jadi bertanya-tanya. Kapan sebetulnya kita bisa bebas? Sebab itu saya hari ini memberikan sebuah tema firman Tuhan yang sebenarnya itu adalah sebuah perkataan yang biasa kita dengar. Tapi perkataan itu sungguh-sungguh membuat saya diberkati sekali dengan kata adalah sabar. Saudara, ada satu ayat firman Tuhan yang sangat menarik perhatian saya dari 1 Timotius pasal 6. Ayatnya yang ke-11 saya baca sampai ayat yang ke-13. 1 Timotius pasal 6 ayat 11 sampai 13 berkata demikian. Tetapi engkau, hai manusia Allah. Saya ulangi perkataan ini menarik saudara. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelemah lembutan. Ayat yang ke-12 berkata, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah
engkau diikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Ayat yang ke-13 berkata, di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu dan di hadapan Kristus Yesus yang telah mengikrarkan ikrar yang benar itu, juga di muka Pontius Pilatus kuserukan kepadamu. Saudara, satu ayat yang ke-11 dengan jelas dia berkata, kita ini adalah manusia Allah. Tetapi engkau manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Dalam ayat-ayat yang ke atas dia berkata tentang bagaimana manusia cinta akan uang, bagaimana manusia mengejar keadaan-keadaan dunia ini. Dia berkata, kamu manusia Allah, kejarkanlah semuanya itu. Apa yang dikejar? Ada keadilan, ada ibadah, ada kesetiaan, ada kasih, dan ada satu kata yang saya menarik perhatian saya, adalah kesabaran dan kelemah lembutan. Dia berkata, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Saudara yang kasih dalam Tuhan, pada waktu saya memperhatikan dalam bahasa Indonesia kata kesabaran, itu bisa berarti ketenangan hati dalam menghadapi cobaan atau sifat tenang, sabar. Dalam hal ini menahan penderitaan dan penganiayaan. Kesabaran dalam bahasa Alkitab, kalau saya memperhatikan diartikan ketahanan, ketekunan, dan ketabahan, dan kemampuan untuk menantikan sesuatu, itu sabar. Saudara, hari-hari ini banyak kita melihat orang Kristen sudah tidak sabar lagi. Orang Kristen sudah mulai hidup lemah. Tapi ayat ini berkata, hai engkau manusia Allah. Kenapa sih dia berkata kita manusia Allah? Kita adalah orang yang ditebus oleh Tuhan. Kita adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Kita adalah orang-orang yang menyembah kepada Allah. Kita harus berbeda dengan dunia ini. Dia berkata, kejarlah kesabaran. Oh saudara, waktu saya membaca ayat itu, saya sedang merenungkan dan saya perhatikan dengan sungguh. Kadangkala kita sekarang sudah hilang sabar untuk menghadapi setiap tekanan hidup ini. Tidakkah kita tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang panjang sabar? Tidakkah kita tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang setia? Kalau saudara perhatikan Keluaran 34 ayat yang ke-6 berkata, berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya. Allah itu panjang sabar, saudara. Saya ingin katakan pertama kepada saudara, Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan. Yang pertama, senggol kiri kananmu bahwa engkau adalah manusia Allah. Amin. Kita semua adalah manusia Allah. Kalau kita manusia Allah, apapun keadaan kita, apapun situasi kita, kita harus tetap hidup dalam kesabaran. Mungkin saudara berkata, kalau dalam keadaan semuanya dalam keadaan baik, semuanya dalam keadaan tenang. Saudara mungkin berkata, mudah, sabar itu mudah. Kalau saudara melihat situasi sekarang ini dalam keadaan semuanya baik, gampang. Tapi kalau kita melihat ada yang sakit sini dan sana, ada masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, sedang banyak himpitan dalam hidup kita. Tapi ayat ini berkata kepada kita, hai kamu manusia Allah, kejar kesabaran itu. Kata kejar kesabaran berarti kita sedang mengusahakan. Berarti kita sedang berjuang. Berarti kita sedang sungguh-sungguh melakukan untuk sabar. Ada sebuah istilah yang pernah saya dengar. Orang berkata arti kata sabar itu tunggu sebentar lagi. Tenang. Jangan panik. Berarti apapun yang kita lakukan dalam hidup kita. Saya ingin katakan kepada saudara, mari kita belajar sabar dalam menantikan sesuatu. Karena apa saudara? Saya perhatikan dengan sungguh-sungguh. Yang pertama saya melihat bahwa kesabaran itu tidak bisa dibangun dalam satu hari. Karena apa? Kolose pasal 1 ayat yang ke-11 berkata demikian. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya. Untuk menanggung segala sesuatu
dengan tekun dan sabar. Saya ulangi perkataan ini. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan. Saya ulangi, dan dikuatkan dengan segala kekuatan. Oleh apa saudara? Kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Bertekun, berjuang untuk tetap sabar. Itu karena anugerah Tuhan dalam hidup kita. Saudara, saya sangat yakin. Saya pernah merasakan, saya dulu pernah punya pengalaman. Saya ada orang janji kirim saya berkat. Waktu dia berkata, zaman dulu tidak ada kata kiriman lewat bank, tapi lewat wesel. Dia berkata, saya kirim uang untuk Bapak. Uangnya dikirim tanggal sekian, saya tunggu tidak datang-datang. Saya telepon. Dia berkata, sudah saya kirim. Sekian lama sampai kata lebih jauh, 1 bulan lebih. Tidak datang, saya tanya lagi. Kok tidak datang-datang? Dia kirim resi kiriman. Foto wesel yang dikirim, sudah dikirim. Saudara, kata sabar menanti itu berat. Tapi dikatakan dengan sungguh-sungguh. Kolose berkata, dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya. Itu berarti orang percaya hari-hari ini di dalam tekanan masalah, di dalam sakit penyakit, sampar yang terjadi, ekonomi yang melanda kehidupan kita begitu murat-marit, suasana yang begitu murat-marit. Bagaimana kita bisa bertahan di dalamnya? Bagaimana kita bisa mampu di dalamnya? Minta kekuatan Allah untuk memberikan kekuatan kepada kita dan terus berjuang di dalam kesabaran hidup kita. Percayakanlah bahwa rancangan Allah pasti yang terbaik bagi kita. Saudara, ini perlu kita renungkan dengan sungguh-sungguh. Bahwa Kolose ini menyatakan kepada kita dikuatkan olehnya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Sementara dikatakan kitab Yakobus berkata demikian, Yakobus pertama ayat 3 dan 4. Dia berkata, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan satu apapun. Luar biasa saudara. Kata sabar itu penting untuk kita minta kekuatan Tuhan. Karena di balik kesabaran itu, dia berkata engkau akan punya ketekunan. Kata ketekunan itu berarti engkau berjuang terus. Sabar. Kalau sudah sampai waktunya, kamu akan menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan apapun. Oleh sebab itu jemaat ayo hari ini. Saya tidak melihat saudara hari ini. Saya tidak mengerti keadaan saudara di rumah saudara hari ini. Tapi Alkitab ingin bawakan kita dengan sungguh-sungguh. Ayo belajar hidup sabar. Dan sabar itu tidak bisa dibangun dalam satu malam. Sabar itu tidak bisa bangun dalam keadaan sedetik. Tapi bertekun. Kata bertekun itu terus menerus. Kata bertekun itu tidak bergeser pun. Kata bertekun itu setia selamanya. Sampai kita melihat ada janji Allah yang sempurna dalam hidup kita. Mari kita toleh kiri kanan kita. Banyak orang hari-hari ini sudah tidak sabar lagi. Banyak orang hari-hari ini sudah hidupnya sudah mulai tidak tenang. Hari-hari ini banyak orang sudah mengeluh kalau kita mendengar firman Tuhan waktu minggu yang lalu. Mengapa mereka tidak mendapatkan janji Allah? Ada keluhan-keluhan, ada ketakutan-ketakutan. Tapi percayakan saudara bahwa Alkitab berkata segala sesuatu akan mendatangkan kebaikan. Apabila engkau bertekun, Galatia berkata jangan jemu berbuat baik. Kalau sudah waktunya engkau akan menuai. Kalau engkau tidak menjadi lemah. Berarti tetap sabar dan tidak ada kata lain dalam menghadapi pandemi sekarang ini. Hanya ada satu kata kunci. Sabar.
Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menguatkan diri kita masing-masing. Karena kita tahu pencobaan, karena kita tahu penyakit, karena kita tahu bencana yang terjadi adalah cara Tuhan gunakan untuk menyempurnakan iman kita, menyempurnakan kesabaran kita. Sabar sampai Tuhan menjawab hidup kita. Jadi yang pertama, buat kesabaran itu bukan tumbuh hanya begitu saja, cepat, enggak. Ditekuni terus menerus. Dan yang kedua, saya melihat kesabaran itu akan ditumbuhkan dan diteguhkan dengan apa? Bersandar kepada kehendak dan waktu Allah. Bersandar kepada kehendak dan waktu Allah. Waktu saya melayani kematian, saya membuka kitab Pengkhotbah pasalnya yang ketiga. Dikatakan firman Allah berkata, segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Saya memikir ini adalah sesuatu yang alamiah. Tetapi ayat yang ke-11 berkata, segala sesuatu indah pada waktunya, tapi manusia tidak dapat menyelami. Manusia tidak dapat menyelami. Apa maksudnya? Allah ingin berkata, kamu berpegang kepada kehendak Allah. Kamu berpegang kepada waktu Allah. Kalau hari ini engkau belum enak, kalau hari ini engkau belum sembuh, kalau hari ini engkau belum dipulihkan, kalau hari ini engkau belum melihat kemuliaan Allah, bertahan dalam kesabaran, karena engkau berarti belum sempurna. Kalau Allah berkata segala sesuatu indah pada waktunya Tuhan. Mari jemaat, bertahan dengan sungguh-sungguh, bersandar dengan sungguh-sungguh kepada Allah, sungguh-sungguh berharap kepada Allah, dengan sungguh-sungguh berjalan dalam rancangan Tuhan. Karena apa saudara? Karena tadi dikatakan bahwa kita ini adalah seorang yang sedang bertanding. Dalam ayat yang ke-12 dalam bacaan kita ini, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Kita sedang bertanding saudara. Kita sedang berjuang hari-hari ini. Sebab itu ayo, saya ingin tekankan sekali bahwa yang pertama, bahwa Allah ingin mengajar kita untuk sabar, dan sabar tidak bisa dibangun dalam waktu satu hari. Berarti terus menerus menjadi karakter hidup kita. Maka ada firman Tuhan berkata, kalau engkau dipukul pipi kiri, kasih pipi kanan. Ada Alkitab berkata, kalau orang berbuat jahat kepadamu, doakan mereka. Woi, itu melatih iman kita untuk belajar sabar di hadapan Tuhan. Mungkin hari ini engkau sedang sakit. Ayo engkau bersandar kepada Tuhan dan tunggu waktu Tuhan. Dan saya ingin mengajak saudara melihat hari ini saudara. Bagaimana karakter hidup kita, bagaimana keadaan kita, apa yang harus kita lakukan. Bagaimana kehidupan kita untuk menunjukkan kesabaran yang merupakan karakter Allah itu dalam hidup kita. Bagaimana? Saya akan memberikan 3 hal yang menarik perhatian saya. Saudara perhatikan dalam Markus 7 ayat 24 sampai 30. Ada satu cerita yang sangat menarik. Markus pasal 7 ayat 24 sampai 30 berkata, lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya, tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Perhatikan ayat 25. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kaki Yesus. Ayat 26 berkata, perempuan itu seorang Yunani, bangsa Sirofenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Maka kata Yesus kepadanya, kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu, pergilah sekarang
Sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Perempuan itu pulang ke rumahnya. Lalu didapatinya anak itu terbaring di tempat tidur. Sedang setan itu sudah keluar. Saudara perhatikan baik-baik bagaimana arti kata kesabaran itu. Ada seorang yang belum kenal Tuhan. Tapi dia sudah mendengar tentang Tuhan. Waktu Yesus datang ke sana dan dia sedang lari ke sana menyembah dan tersungkur kepada Yesus. Dia berkata, tolong anakku kerasukan setan dan sembuhkan dia. Jawab Yesus, biarlah anak-anak kenyang lebih dulu. Jawab Yesus, seolah-olah aku ini untuk mengenyangkan orang-orang yang sudah percaya kepadaku. Jawab Yesus, tidak baik memberikan roti kepada anjing sebelum anak-anakku kenyang. Perempuan ini dianggap seperti anjing. Seperti itu untuk mengingatkan pikiran perempuan ini, menggoyahkan pikiran perempuan ini. Tapi perhatikan baik-baik. Perempuan ini tetap sabar dan berkata, memang anjing pun dapat bagian dari remah-remah yang jatuh dari meja anaknya. Saudara, saya melihat ayat ini yang pertama dengar. Orang sabar itu ada satu ciri. Orang sabar, ia tidak pernah lemah iman dalam menghadapi apapun. Saya ulangi saudara. Orang sabar adalah orang yang tidak pernah lemah iman dalam tekanan apapun dalam hidupnya. Banyak orang Kristen baru tantangan sedikit dia sudah lari dari Tuhan. Banyak orang Kristen karena tantangan sedikit dia sudah tidak berdoa lagi. Tetapi orang yang sabar itu tidak lemah iman. Tetapi dia tetap beribadah, dia tetap berdoa, dia tetap menyembah, dia tetap mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan akhirnya apa yang terjadi? Anaknya disembuhkan. Saya ingin pesan kepada saudara yang mendengar ayat firman ini. Latih kesabaranmu. Sampai imanmu berkata apapun yang terjadi. Tidak dapat menghalangi aku dari kasih Kristus. Maka Paulus pernah berkata apa yang dapat memisahkan aku dari kasih Allah. Penganiayaan, pedang, sakit penyakit, sampar apapun juga. Tidak ada yang dapat memisahkan. Kecuali kematian. Aku tidak lagi beribadah, aku tidak lagi menyembah. Karena aku tahu kesabaran dalam ujian akan ada ketekunan. Di balik ketekunan ada kesempurnaan iman. Ayo hari ini tunjukkan imanmu, ayo hari ini tunjukkan kesabaranmu. Tekanan apapun, masalah apapun tidak melemahkan imanmu. Tidak melemahkan kekuatan kesetiaanmu dengan Tuhan. Agar kehidupanmu tetap setia kepada Tuhan. Jangan sampai karena engkau kecewa dengan manusia, engkau tidak lagi menyembah Tuhan. Jangan sampai karena engkau tertekan oleh sakit penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan engkau kecewa dengan Tuhan dan engkau tinggalkan Tuhan. Orang sabar itu adalah orang yang imannya tidak lemah. Tetapi dia tetap berpaut, tetap menyembah Tuhan. Saya mau tanya saudara, andai kata saudara seperti perempuan ini pada waktu dia datang. Tolong anakku sakit, sembuhkan. Dia berkata maaf, andai kata seorang pendeta, aku pendeta untuk jemaat gereja tertentu. Karena kamu bukan jemaatku, maaf. Saya mau tanya saudara pasti pulang dan tinggalkan dan marah. Tapi dengar perempuan yang berkata benar Tuhan. Sekalipun aku dikata-katain, sekalipun aku dihina, sekalipun aku dikata-katakan yang tidak menyenangkan. Aku tetap menyembah Tuhan. Aku tetap bertekun. Aku tetap sungguh-sungguh. Aku tetap setia. Dan Allah berkata, karena perkataanmu itu. Karena kesabaranmu itu. Karena keuletanmu itu. Pulang. Anakmu sudah sembuh. Saya ingin katakan kepada saudara, dengar baik-baik. Alkitab berkata tidak selamanya orang benar dibiarkan.
ada saatnya Tuhan akan memulihkan hidup kita. Orang yang menabur dengan air mata akan pulang dengan tuaian sorak-sorai. Orang yang menangis, orang yang penuh dengan penderitaan, tapi dia tetap bersabar dalam penderitaan itu. Percayalah, di balik itu ada jawaban Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Jangan sampai imanmu lemah di hadapan Tuhan. Saya ingin mengajak Bapak Ibu hari ini, ayo kita mau bangkitkan iman kita. Keluarga kita bangkitkan sisa iman kita. Mungkin kita seperti seorang janda Sarfat pernah berkata, hanya tinggal kami makan roti ini sekarang, besok kami mati. Tapi Nabi Tuhan berkata, kerjakan untukku lebih dulu, bangkitkan imanmu lebih dulu untuk Tuhan. Dan saudara percaya? Alkitab berkata tepung dan roti tidak pernah habis. Tepung dan minyak tidak pernah habis. Karena apa? Karena ada keteguhan hati, kesabaran, dan melakukan itu dengan sungguh-sungguh. Ayo hari ini, kuatkan imanmu. Orang sabar itu tidak lemah iman. Orang sabar itu imannya kuat. Tepuk bahu kiri kananmu kepada orang tuamu, kepada saudaramu. Katakan sabar. Dan orang sabar itu imannya tidak lemah. Imannya tetap kuat. Jangan gara-gara corona kita tidak beribadah. Kita tidak bisa masuk gereja, ada online yang kita lakukan. Lakukan segala sesuatu. Tetap setia kepada Tuhan. Karena tidak ada yang dapat membatasi kita dari kasih setia Tuhan. Yang kedua saya memperhatikan saudara. Orang sabar itu seperti apa? Dikatakan orang sabar itu tidak lemah mental. Saudara, orang sabar itu tetap bersemangat. Orang sabar itu pantang menyerah. Dia berkata tadi seperti orang bertanding. Saya mau tanya kepada saudara, kalau saudara sedang bertanding, saudara sedang tanding lari. Kalau ada teman orang di belakang saudara terlambat, apakah saudara berhenti nunggu dia? Saya katakan tidak. Saudara tidak memusingkan kiri kanan hidup saudara. Tapi saudara tetap semangat mengejar tujuan di depan hidup saudara. Paulus pernah berkata, keluarga negaraan kami bukan dunia ini, tapi surga. Sabar itu jangan lemah mental hidup kita. Saya ngomong dengan keluarga. Kalau kalian mau dengar berita yang membuat kalian takut, enggak usah dengar. Karena berita yang menakutkan itu bukan dari Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah menyampaikan berita ketakutan, tapi berita damai sejahtera. Hari-hari ini mari kita kuatkan iman kita, kuatkan mental kita. Mari kita kuatkan hati kita dengan sungguh-sungguh. Tetap bersemangat, tetap antusias apapun yang terjadi. Saya baru-baru ini melihat pertandingan Olimpiade di Jepang. Bagaimana mereka bertanding. Wah, luar biasa saudara. Yang lebih menarik itu kalau mereka ada pertemuan sebelum bertanding. Itu udah mulai apa itu? Saling mengejek. Aku pasti menang. Kamu pasti kalah, apalagi petinju. Wow, ronde 1 habis. Hanya membuat mental kita lemah. Bukankah kita tahu iblis itu adalah hanya untuk menakutkan hidup kita? Iblis itu tidak bisa berbuat apa-apa, hanya aumannya yang menakutkan hidup kita. Kuatkan mental kita. Kalau iman kita kuat, mental kita kuat. Alkitab berkata, iman tanpa perbuatan adalah mati. Saya ingin mengajak jemaat hari ini, kuatkan mental kita hari ini. Karena banyak sekali jemaat sudah takut keluar. Apa yang dia takut? Waduh. Nanti kalau keluar ketangkap, di swab. Akhirnya muncul ketakutan yang aneh-aneh. Saudara, mengalirlah hidup ini bersama dengan Tuhan. Percayalah Tuhan berkata, satu rambut di kepalaku tidak akan gugur tanpa seizin Tuhan.
kuatkan iman kita, kuatkan mental kita. Saudara ingat seorang yang bernama Saul, memimpin bangsa Israel berperang dengan orang Filistin, bertemu dengan seorang bernama Goliat. Goliat berkata, maju satu orang, lawan saya. Kalau saya kalah, semua orang Filistin akan menyerah. Tapi kalau kamu kalah, kalian harus menyerah. Mental Saul menjadi lemah. Apa yang terjadi? Ketakutan. Tapi dengar, waktu Daud mendengar itu, dia kuat, dia berkata, dulu macan, dulu harimau, dulu beruang kutangkap dan kubunuh. Demikian juga orang ini bersama dengan Tuhan. Saya mau tanya, mental saudara hari ini bagaimana? Takut? Orang sabar itu tidak punya rasa lemah mental. Orang sabar itu mentalnya kuat. Tetap semangat. Tetap bersemangat. Tetap berjuang. Tetap maju. Tidak pernah menyerah. Sekalipun banyak tekanan dalam hidupnya. Sekalipun banyak persoalan dalam hidupnya. Tetap berjuang dengan sungguh-sungguh. Karena apa? Di balik perjuangan itu, segala sesuatu indah pada waktu Tuhan. Saya sangat yakin saudara, bahwa hidup-hidup kita saat-saat ini, Allah sedang melatih, Allah sedang mengajar kita, Allah sedang membawa kita. Untuk apa? Untuk kita sungguh-sungguh setia kepada Tuhan. Satu saat saya membaca sebuah artikel, ada seorang anak yang nakal sekali, dibawa kepada seorang dokter. Bagaimana cara mengatasi anak nakal? Dikatakan begini saudara, dokter bertanya kepada bapaknya, Bapak, apakah pada waktu anakmu nakal, kamu pukul dia? Bapak ini berkata, betul, saya pukul anak ini karena dia nakal. Kata dokter, salah kamu melakukan itu. Kok bisa salah? Dokter berkata begini, kamu enggak boleh pukul dia, kamu nasihati dia. Bapaknya berkata begini, benar, kalau aku nasihati dia, dia yang pukul saya. Mau pilih mana saudara, mau dipukul atau memukul? Tapi Alkitab berkata, sekalipun aku dipukul, aku tetap sabar. Biar pohon ara tidak berbunga, kambing domba terhalau dari kandang, tapi aku tetap beria dalam Tuhan. Karena aku tahu, orang yang berharap kepada Tuhan tidak pernah dikecewakan. Amin. Kuatkan iman kita, mental kita dikuatkan. Dan yang ketiga saudara, bagaimana keadaan orang percaya, bagaimana karakter kita, bagaimana hidup kita. Dalam kisah melihat bacaan ini tadi, seorang perempuan ini tadi, orang sabar itu tidak lemah. Penampilannya dia juga enggak lemah saudara. Ada satu ayat Alkitab berkata apa? Mengucap syukurlah dalam segala hal. Satu kebenaran firman Tuhan berkata, kalau engkau berdoa, kalau engkau berpuasa, jangan mukamu muram. Minyaki mukamu. Agar apa? Penampilanmu kelihatan tetap segar. Saudara, hari-hari ini kita melihat banyak orang sudah mulai muram semua. Banyak orang sudah mulai susah semua. Saudara dengar, kalau engkau sabar, mukamu tetap berceria. Karena apa? Karena kita tahu ada harapan di dalam Tuhan. Mulai hari ini ayo, jemaat yang sudah mulai loyo, mukanya sudah mulai kurang berseri-seri. Saya kalau sudah agak lemah, saya berusaha membawa diri saya berpenampilan sebaik mungkin. Istri kadang-kala berkata, "Pah, kok aneh? Kok masih susah, kok ketoknya kok senang banget?" Karena saya tahu di dalam kesenangan saya ini, saya ingin tidak mau bagikan kepada orang lain kesusahan itu. Karena Alkitab berkata, kalau engkau punya masalah, berdoa, masuk kamar, tutup pintu. Berdoalah kepada Tuhan yang tidak kelihatan, jangan tunjukkan kepada orang. Kalau engkau sedang susah, jangan ngomong ke orang. Orang jadi ikut susah. Kita ini pembawa damai, kita ini pembawa berkat.
ngomong yang baik, ngomong yang menyenangkan, yang memuliakan Tuhan. Maka dikatakan oleh kitab, segala sesuatu yang baik, yang benar, yang mulia, yang sedap didengar, yang patut dipuji, yang disebut kebajikan, pikirkan semua itu dan lakukan semua itu. Saya ingin mengajak saudara hari ini, dengar baik-baik, sabar itu tidak bisa dibangun dalam waktu sekejap. Sabar itu terus menerus kita bangun. Sabar itu kita bangun bagaimana? Bersandar kepada Tuhan dan nantikanlah waktu Tuhan. Dan karakter orang sabar itu, imannya tidak pernah lemah. Dia tetap percaya. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Saudara ingat orang yang bernama Abraham? Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, tapi dia tetap sabar menanti waktu Tuhan. Dia akan punya anak dan punya anak. Saudara ingat Ayub? Dia bertekun dalam kesalehannya. Dia bertekun dalam penantian dengan Tuhan. Allah pulihkan hidup Ayub 2 kali lipat, berkat Allah melimpah dalam hidupnya. Saya berdoa, biarlah jemaat yang mendengar firman ini, bangunkanlah kesabaran hidupmu. Karena percayalah, di balik kesabaran itu ada ketekunan. Di balik ketekunan ada menjadi engkau pribadi yang matang. Dan engkau sempurna, tidak kekurangan satu apapun juga. Biarlah firman ini menjadi berkat kekuatan bagi kita sekalian. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita bersama-sama menundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Bapa, kami menyadari ya Tuhan. Kami seringkali kurang sabar dalam menghadapi apapun dalam kehidupan kami. Kami seringkali marah dengan keadaan. Kami marah dengan lingkungan. Kami marah dengan situasi yang terjadi. Tapi kami tidak sadar bahwa itu Tuhan izinkan dalam hidup kami untuk melatih kami. Terus hidup dalam kesabaran, dalam ketekunan yang terus menerus. Karena kami tahu ada waktu Tuhan untuk memulihkan hidup kami. Tuhan ampuni kami kalau selama ini kami kurang sabar. Ampuni kami Tuhan kalau selama ini Tuhan kami kurang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Dan biarkanlah Tuhan apapun yang menimpa kami, ciri kesabaran itu, iman kami tidak pernah lemah. Kami diibaratkan seperti orang yang bertanding ya Tuhan. Kami mungkin sedang berjuang hari ini. Kami mungkin sedang berjuang melawan COVID. Kami mungkin sedang berjuang melawan ekonomi. Kami sedang berjuang melawan kekurangan kami, melawan pekerjaan kami yang sedang banyak terjadi murat-marit di sana sini. Kami sedang berjuang terus. Tapi kami tidak mau lemah iman. Kami tetap percaya di dalam Tuhan ada pengharapan. Kami tetap percaya di dalam Tuhan ada kesembuhan. Dan kami percaya segala sesuatu indah bagi Tuhan. Tolong kami Tuhan. Supaya mental kami juga tidak menjadi lemah Tuhan. Tidak seperti Raja Saul yang takut kepada Goliat. Tapi kami belajar seperti Daud yang menguatkan iman dan berkata bersama dengan Tuhan kami akan mampu. Maka mental kami menjadi kuat. Kami berkata dengan pribadi kami, jangan takut hai jiwaku. Berharaplah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan kami percaya di dalam kesabaran itu pula Tuhan, penampilan kami juga tidak membuat orang lain ikut susah karena kami. Tapi kami menampilkan sesuatu yang baik, kami tetap bersyukur dalam segala sesuatu. Bersuka cita dalam segala sesuatu dan terus hidup dalam berkat. Sehingga pada saat orang lain melihat diri kami, bukan penderitaan yang mereka lihat. Pada waktu orang lain melihat diri kami, bukan tekanan yang mereka lihat. Waktu orang lain melihat diri kami, mereka melihat kemuliaan Tuhan. Mereka melihat anugerah Tuhan. Karena kami adalah duta Kristus. Karena kami adalah umat Allah yang membawa kemuliaan Tuhan. Surat Kristus yang terbuka. Engkau tolong jemaatmu Tuhan. Di tengah-tengah pandemi yang sekarang sedang terjadi. Biarlah kami juga Tuhan tidak lemah penampilan kami. Kami tidak kelihatan seperti orang yang terpuruk. Kami tidak kelihatan seperti orang yang hancur. Tapi kami tetap tegar. Kami bukan berpura-pura. Tapi kami berkeyakinan. Di dalam keterpurukan kami. Ada tangan Tuhan yang sedang menopang kami. Engkau jamah setiap jemaatmu Tuhan.
Sehingga kami semua pada hari ini bangkit dan berkata, aku harus sabar. Karena sabar itu adalah cara Tuhan untuk melatih, mendewasakan diri kami. Tuhan terima kasih. Kami berdoa ya Tuhan bagi pemerintah yang sekarang sedang berjuang untuk mengatasi COVID. Yang sekarang sedang menimpa bangsa kami. Dunia secara keseluruhan. Engkau tolong Tuhan berikan hikmat. Para dokter, para cendekiawan. Untuk menemukan solusi, menemukan cara yang terbaik. Karena kami percaya, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kehidupan kami. Dan Allah mendengar seruan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus berkati pemerintah kami. Engkau lawat pemerintah kami. Terima kasih Tuhan, biarlah terus Engkau berbicara kepada kami. Dan kalau sebentar Tuhan kami akan tinggalkan tempat ini, kami akan pulang. Kami hanya menengadahkan mata kami kepada Tuhan dan mengangkat tangan kami di hadapan Engkau. Dengan tangan kami terangkat, aku mohon, curahkanlah berkat-Mu. Curahkanlah kekuatan-Mu, supaya kami mampu bertahan dengan sabar, menantikan waktu Tuhan. Dan curahkanlah berkat-Mu, demi nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus turun memberkati kami. Hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Shalom jemaat yang terkasih. Berikut adalah informasi kegiatan Gereja GBI Agape. Ibadah masih akan diadakan secara online sampai jangka waktu yang ditentukan pemerintah. Semua ibadah kategorial termasuk ibadah wanita dan ibadah youth diliburkan. Untuk ibadah sekolah minggu masih diadakan secara online. Dan untuk komsel juga diadakan secara online. Untuk informasi kontak person dapat disimak pada slide berikut ini. Jemaat harap tetap menjaga protokol kesehatan dimanapun berada. Mari kita doakan saudara-saudara kita yang tertular COVID-19 agar Tuhan menyembuhkan dengan sempurna. Sekian informasi Gereja GBI Agape Pekalongan. Sampai jumpa di ibadah online minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.